Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru dan juga sangat mengedankan sekali, karena film ini diambil dari kisah nyata, yang mana film ini berjudul The Terror yang dirilis pada tahun 2018. Dan film ini menceritakan tentang dua ekspedisi kapal kerajaan Inggris yang mencari jalur pelayaran di Kutub Utara. Namun hal ini membawa mereka ke dalam mimpi buruk karena kapal mereka terjebak di Kutub Utara. Selain harus bertahan hidup dari kelaparan dan juga kedinginan, mereka juga harus menjaga diri karena ternyata Kutub Utara dihuni oleh makhluk buas yang sangat menakutkan. Apakah mereka akan berhasil keluar dari tempat terkutuk itu atau malah mati kelaparan dan jadi santapan makhluk buas tersebut? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan dua orang pelaut pada tahun 1850 yang sedang mencari dua ekspedisi yang menghilang 4 tahun lalu. Di sini mereka menemui seorang Eskimo untuk menanyakan mereka, dan ternyata pria Eskimo ini pernah bertemu dengan anggota ekspedisi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Agluka, yang mana mereka itu terdampar dan kelaparan. Selain itu mereka juga diburu oleh makhluk bernama Tunbak yang terbuat dari daging dan sihir, dan mereka semua dibantai, yang mana Agluka ingin orang-orang tidak pergi ke Kutub Utara agar tidak semakin banyak korban. Dan di sini kita kembali ke 4 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1846. Terlihat dua perahu ekspedisi bernama HMS Erebus dan HMS Terror sedang mengarungi Laut Kutub Utara untuk mencari jalur pelayaran. Dan ekspedisi ini dipimpin oleh Sir John Franklin, dan di sampingnya ada eksekutif officer bernama James yang berada di HMS Erebus. Sementara di HMS Terror dipimpin oleh wakil kapten ekspedisi bernama Francis Crozier. Dan nahkoda HMS Terror adalah sahabatnya Crozier yang bernama Thomas. Tak lama kemudian Sir John, James, dan petinggi lainnya bertemu di HMS Terror untuk melakukan rapat. Mereka rapat sambil makan malam. Dan di sini James bercerita tentang pengalamannya walaupun dirinya terhitung muda di antara petinggi lain di ekspedisi ini. Namun sepertinya Crozier tidak terlalu menyukai James. Di tempat lain seorang ABK tiba-tiba muntah darah dan orang-orang di sana panik. Tidak lama kemudian ABK ini dibawa ke HMS Erebus bersama Sir John dan James karena dokter ekspedisi ada di sana. Bagi kalian yang nggak tahu ABK itu apa, ABK itu singkatan yaitu anak buah kapal. Oke, lanjut. Namun sialnya tiba-tiba HMS Erebus menabrak es besar yang membuat seorang ABK terjatuh ke laut, yang mana si pria itu pun masih selamat dan orang-orang mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi ABK ini tenggelam kemudian meninggal. Di sini seorang marin bernama Henry Collins ingin melompat untuk menyelamatkannya, namun rekannya melarangnya karena sudah terlambat. Sementara dokter ekspedisi yang bernama Dr. Stanley mengobati ABK yang muntah darah itu. Dan di ekspedisi ini ternyata sudah ada 3 orang yang meninggal karena kekurangan vitamin C secara ekstrim. Untuk mencegahnya, ekspedisi ini dibekali banyak jus lemon, namun ini masih belum cukup. Saat beristirahat, ABK ini ditemani asisten dokter bernama Harry Goodsir. Dan Goodsir hanya bisa menenangkan ABK ini karena Goodsir pikir si ABK ini sedang sekarat. Setelah Goodsir tidur, ABK ini bisa melihat seseorang dengan wajah aneh yang membuatnya ketakutan. Dan ABK ini berkata kalau orang yang dirinya lihat meminta mereka untuk melarikan diri. Selepas memberitahukan hal itu, si ABK ini pun meninggal. David Young has passed. Go him and get some rest, Mr. He was seeing something I couldn't see. Keesokan harinya HMS Erebus tersangkut dan Colin disuruh untuk memeriksa baling-baling kapal. Dengan menggunakan pakaian selam, Colin pun memasuki dinginnya Laut Kutub Utara, yang mana di dalam laut Colin pun bisa melihat bongkahan es besar yang mengganjal baling-baling. Kemudian Colin pun mencoba menghancurkan es itu dan dirinya berhasil melakukannya.
Namun tiba-tiba di sana dirinya melihat mayat ABK yang tenggelam sebelumnya, dan hal itu membuatnya sangat ketakutan. Lalu Colin diangkat ke atas kapal dengan selamat. Akan tetapi dirinya tidak menceritakan apa yang dilihatnya di bawah sana. Tak lama kemudian Sir John memanggil semua petinggi ekspedisi untuk melakukan rapat. Rencana Sir John adalah untuk melanjutkan ekspedisi ke Pulau King William. Namun Crozier yang merupakan orang yang paling berpengalaman berpikir bahwa melakukan perjalanan di Kutub Utara di musim dingin adalah ide yang buruk. Lalu Crozier pun menyarankan untuk meninggalkan HMS Erebus dan memindahkan semua bahan bakarnya ke HMS Terror. Kemudian mereka berlayar dengan kecepatan penuh sehingga mereka bisa sampai di Pulau King William sebelum musim dingin. Dan saat musim semi tiba, mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Namun Sir John Franklin yang angkuh menolak untuk meninggalkan kapalnya, dan James yang merupakan seorang penjilat pun tentu saja mendukung keputusan Sir John itu. I shall continue to command from Erebus. It was a long night. Beberapa hari kemudian, sesuai perintah Sir John, HMS Erebus dan HMS Terror masih melakukan pelayaran bersama. Dan sesuai prediksi Crozier, musim dingin membuat laut menjadi beku. Dan pada akhirnya HMS Terror dan HMS Erebus pun terjebak di tengah lautan es di Kutub Utara di musim dingin. Yang mana semua itu terjadi tak lain akibat keangkuhannya Sir John Franklin sendiri, yang merasa bahwa dirinya adalah kaptennya yang harus memutuskan. 8 bulan kemudian, mereka masih terjebak di lautan es dan Sir John mengirim 2 kelompok ke arah yang berbeda untuk mencari Pulau King William, karena mereka tidak tahu di mana sekarang mereka berada. Yang mana saat itu salah satu kelompok dipimpin oleh seorang letnan bernama Graham Gore dan asisten Dr. Goodsir bergabung dengan kelompok Graham. Dan tidak terasa kini mereka sudah melakukan perjalanan selama 3 hari sambil menarik perahu berisi persediaan mereka. There's nothing more natural than pulling weight. Dr. Goodsir. Di tempat lain, Sir John menemui Crozier di HMS Terror karena sudah beberapa bulan ini Crozier tidak mengikuti rapat di HMS Erebus, sehingga Sir John pun menemuinya. Di sini Sir John merasa kalau Crozier sengaja menjauhinya, dan di sini Sir John juga mengakui kalau dirinya telah salah karena tidak mendengarkan usulan Crozier sebelumnya. I will always come to you. Oh, your seat of ease, Francis. There's a draft. Kembali ke Letnan Graham, akhirnya mereka sudah sampai di dinding es yang tinggi, yang mana dinding es ini merupakan ombak tinggi yang membeku, yang artinya di seberang dinding es ini akan ada daratan. Dan sesuai dugaan, di sini mereka melihat daratan tanpa terlihat apapun selain bebatuan. I can see the cairn. Probably half a mile. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah tumpukan batu yang merupakan tanda pemukiman Eskimo berada. Namun Eskimo adalah nomaden dan sepertinya mereka telah mengabaikan tempat ini. Sebelum kembali, mereka pun menuliskan sebuah surat yang disimpan di tumpukan batu tersebut dengan harapan ada tim penyelamat yang membacanya. Namun saat kembali mereka menemukan kalau perahu mereka sudah terbalik dan persediaan mereka acak-acakan. Di tempat lain, kelompok selain kelompok Graham sudah kembali dan tidak menemukan tanda-tanda es yang mencair. Namun dirinya mengalami masalah, entah kenapa sebagian makanan kaleng yang mereka bawa membusuk dan tak bisa dimakan. Well done. The Western team must be nearly home now. Malam harinya, kelompok Graham yang tidak bisa pulang ke kapal terpaksa harus bermalam di sekitar perahu mereka. Akan tetapi tiba-tiba hujan es berukuran besar berjatuhan dan mereka hanya bisa bersembunyi di dalam tenda. The boat, sir. We found it like that. Namun tak lama di sana mereka mendengar suara teriakan yang mereka pikir kalau itu adalah beruang yang menyerang perahu mereka. Saat hujan es berhenti, mereka pun mencari beruang itu untuk diburu. Kemudian mereka pun menembak sebuah bayangan, namun ternyata itu adalah orang Eskimo. Ketika Goodsir akan membawa peralatan medis, dirinya melihat Graham diserang makhluk yang jauh lebih besar dari beruang kutub.
Beberapa hari kemudian, terlihat seorang ABK HMS teror bernama Heike sedang memperbaiki toilet kantor Crozier. Dan Crozier mengajaknya berbicara kemudian memberinya segelas minuman tuak untuk menghangatkan tubuhnya. Di saat yang sama, kelompok Graham telah kembali dengan kecepatan penuh karena ingin merawat orang Eskimo yang tertembak itu. Di sini Dr. Stanley tidak ingin merawat orang Eskimo itu sehingga Goodsir lah yang akan mencoba mengobatinya. Dan di sini anak dari Eskimo itu panik, namun ternyata Crozier bisa berbicara dalam bahasa Inuit sehingga dirinya bisa berkomunikasi dan menenangkannya. It's in too deep in the tissue. Ayung na luang mat. Di sini Goodsir pun mencoba sebisanya, namun dirinya tidak bisa menyelamatkan si kakek itu. Melihat kenyataan tersebut, si wanita ini pun ingin membawa ayahnya karena seorang Eskimo harus meninggal di atas es. Namun James dan yang lainnya menahannya, sehingga ayahnya meninggal di dalam kapal. Kemudian saat itu Sir John menyuruh untuk mengeluarkan dua Eskimo ini dari HMS Erebus. Namun Crozier ingin dua Eskimo ini dibawa ke kapalnya. Kemudian Goodsir memberitahukan kalau di perjalanan dirinya menemukan makhluk seperti beruang kutub, namun beruang itu terlihat aneh dan juga sangat besar. Dan Goodsir merasa kalau mungkin beruang itu melacak mereka ke kapal ini. Selain itu, Goodsir juga memberitahukan satu hal yang aneh yang dirinya temukan, yakni si pria Eskimo yang meninggal itu ternyata tidak memiliki lidah seolah telah dipotong. He had no tongue. It was removed some time ago. Has she conversed with you? No. Sekembali ke kapalnya dengan bahasa Inuit, Crozier pun menanyakan nama si wanita itu. Karena tidak menjawabnya, mereka pun memanggilnya dengan nama Lady Silence. Beberapa hari kemudian, dari tubuh ayah Lady Silence mereka menemukan banyak benda aneh seperti jimat, yang sepertinya ayah Lady itu adalah seorang dukun. Kemudian mereka pun memasukkan mayat ayah Lady itu ke dalam sebuah lubang tanpa sebuah acara pemakaman yang layak. Sementara itu Lady Silence sudah dibiarkan pulang dan terlihat saat itu dirinya membuat sebuah lingkaran tak jauh dari kapal. Di tempat lain, Crozier menemui Sir John yang sedang menulis diari, di mana Crozier menemuinya itu untuk mengusulkan mengirim sebuah kelompok ke selatan untuk mencari penyelamatan dengan berjalan ke pos sebuah pulau yang jauhnya 1300 km. Mungkin mereka bisa sampai dalam 3 bulan sebelum musim dingin datang dan mengirim bantuan untuk menyelamatkan mereka. Karena jika mereka tak berusaha untuk mencari bantuan, maka kemungkinan mereka untuk diselamatkan sangat kecil. Karena sekarang tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun entah gengsi atau kenapa, lagi-lagi di sini Sir John Franklin kembali menolak usulan Crozier. Walaupun sebenarnya masalah mereka muncul karena akibat Sir John sendiri yang tidak mau mendengarkan usulan dari Crozier. Dan sekarang dirinya sudah kehilangan 6 krunya. 6 men on this expedition. Di sini Sir John yang angkuh mengatakan kalau dirinya tahu bahwa Crozier adalah pelaut yang jauh lebih hebat darinya. Namun Crozier tidak memiliki kepemimpinan dan karena itulah tidak dipilih untuk memimpin ekspedisi ini. Sebenarnya Crozier bukan tidak memiliki jiwa kepemimpinan, hanya saja dirinya kurang beruntung. Yang ada sebaliknya, Sir John yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan karena ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, Sir John malah mengambil tindakan bodoh yang mengakibatkan mereka terjebak dan 6 krunya meninggal. Menyadari kalau Sir John membahayakan semua kru, Crozier pun akan memimpin kelompoknya untuk mencari bantuan itu walau harus membangkang Sir John. Kemudian Crozier pun meminta Thomas untuk mengumpulkan beberapa orang yang akan dirinya bawa. Give me that list, Thomas. I plan to leave at start of last. Sementara itu Sir John pergi ke tenda yang sedang berjaga jika beruang sebelumnya menyerang ke kapal utama, yang mana saat itu mereka menggunakan bangkai tikus sebagai pemancing beruang itu. Di tempat lain, Crozier sedang membuat surat pengunduran dirinya untuk Sir John karena ingin pergi mencari bantuan. Sementara itu beruang yang mereka tunggu mulai menyerang dan berhasil membunuh salah satu marin. Dan tentunya hal itu membuat mereka sangat panik. Namun beruang itu berhasil menangkap Sir John dan menyeret hingga memasuki lubang tempat ayah Lady Silence dikubur. Dan terlihat yang tersisa dari Sir John hanyalah kaki kanannya. Dengan tidak adanya Sir John, kini Crozier menjadi pemimpin ekspedisi ini dan James akan menjadi wakilnya. Kemudian saat itu Crozier pun memerintah Thomas membentuk kelompok untuk mencari penyelamatan. Setelah itu semua kru pun melakukan upacara pemakaman untuk mengubur Sir John.
In his flight, a ladder set upon the earth and the top of it, and in Jacob's dream he saw the bright captain, Sir John. Marines! Sementara itu Heike sedang berada di ruangan Crozier dan tanpa sengaja dirinya menemukan surat pengunduran diri Crozier. Setelah selesai melakukan upacara pemakaman Sir John, tim pencari penyelamatan pun dikirim. Di tempat lain, Lady Silence sedang berada di rumah esnya dan tiba-tiba saat itu dirinya mendengar suara beruang sebelumnya di luar. Bahkan Lady bisa melihat nafasnya di depan pintu rumahnya. Namun saat Lady keluar dirinya tidak bisa melihat beruang itu. Akan tetapi di sana dirinya menemukan seekor anjing laut yang sudah mati yang bisa dirinya makan. Singkat waktu, malam pun poek dan di sini terjadi kekacauan karena beruang yang sama kembali menyerang kru kapal. Namun penyerangan ini telah berhenti dengan korban 2 orang. Lantas Crozier dan seorang ABK pun mencari orang yang dibawa oleh beruang itu dan mereka berhasil menemukannya. Namun justru ABK yang Crozier bawa malah diserang beruang itu. Sekembalinya ke kapal, Crozier dan James pun melakukan meeting. Yang mana di sini Crozier berpikir kalau makhluk yang menyerang mereka itu bukanlah seekor beruang. Dan di sini salah satu alasan James tidak suka kepada Crozier karena Crozier tidak mempercayai ekspedisi ini. Namun dirinya ikut dengan ekspedisi ini dan Crozier hanya membawa aura negatif di ekspedisi ini. Padahal faktanya semua kekacauan ini terjadi akibat kesalahan Sir John. Justru sebaliknya Crozier sudah menyarankan yang terbaik untuk keselamatan mereka, akan tetapi Sir John tidak menurutinya, yang pada akhirnya dirinya sendiri mati akibat keangkuhannya. Malam harinya saat giliran Heike berjaga, dirinya melihat seseorang di luar dan mendekatinya. Namun orang itu terjatuh dan terbelah menjadi 2 karena telah lama mati. Dari kejauhan Heike bisa melihat beruang yang menjauh dari kapal. Sementara itu Crozier melakukan meeting dengan petinggi lain dan membahas Lady Silence yang membuat rumah di sekitar kapal selama 5 bulan terakhir dan mereka tidak tahu apa alasannya. Di sini James berpikir kalau Lady lah orang yang telah mengirim makhluk itu. Tak lama kemudian keributan terjadi di kapal karena Heike telah membawa Lady Silence ke dalam kapal. Disebabkan Heike juga berpikir kalau Lady lah yang mengirim makhluk yang ganas itu. Tak lama kemudian Crozier datang untuk menenangkan suasana dan orang yang membawa Lady Silence adalah Heike beserta 2 orang lainnya. Dan di sini Crozier pun membebaskan Lady Silence kemudian membubarkan mereka. Lalu saat itu Crozier pun mendengarkan penjelasan Heike dan 2 rekannya. Di sini Heike menjelaskan kalau dirinya melihat makhluk itu bersama Lady Silence. Akan tetapi Crozier menganggap bahwa mereka telah meninggalkan tugas sehingga Crozier pun menghukum mereka 12 cambukan. Namun Heike terus melawan sehingga Crozier pun menambahkan hukuman Heike dengan 30 cambukan. All hands assemble! Yes, Heike will be flogged 30 lashes. Again. Di tempat lain, James memerintah Dr. Stanley untuk memberi makan Lady Silence yang akan ditahan di HMS Erebus. Namun karena Dr. Stanley adalah orang yang rasis, dirinya memerintahkan Goodsir untuk melakukannya. Saat ini Goodsir sedang merawat seorang ABK dan di sini Goodsir melihat bahwa ABK ini memiliki gusi berwarna abu-abu. Setelah itu sesuai perintah Goodsir pun menemui Lady Silence untuk memberinya makanan, sekaligus Goodsir juga ingin belajar bahasa Inuit padanya. Good sir. He told me your language is called come here to find a way through to trade. Beberapa hari kemudian, Letnan HMS Terror yang bernama Edward menemui James untuk melakukan meeting walaupun Crozier tidak bisa datang. Dan di sini Edward bisa melihat kalau Goodsir sudah mulai bisa sedikit berbahasa Inuit. Dan ternyata Edward datang ke HMS Erebus untuk membawa Lady Silence ke HMS Terror dan Goodsir ingin ikut dengannya. Tak lama kemudian Goodsir menemui dokter di HMS Terror yang bernama McDonald. Lalu Goodsir pun memberitahukan tentang gejala gusi hitam yang dirinya temukan
ditemukan di ABK HMS Erebus beserta gejala lain seperti pusing, sakit sendi, dan memar-memar. McDonald mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar kasus ini dari keracunan minuman keras yang tercampur dari timah saat proses penutupan botol. I'll start making inquiries, Mr. Goodsir. I've not seen this myself. Setelah itu Goodsir dan Lady Silent pun dipanggil menemui Crozier. Kemudian Crozier pun bertanya apa makhluk yang memburu mereka. Dan Lady Silence menjelaskan kalau makhluk itu adalah Tunbak. Yang mana Tunbak itu adalah roh yang berbentuk seperti hewan dan saat ini Tunbak tidak terikat dengan siapapun. Lalu Crozier pun menanyakan bagaimana cara membunuh Tunbak, namun Lady Silence tidak mau menjawabnya. You all agree she's not cooperating. Help us stop it, are you ready? Tak lama kemudian Thomas pergi ke atas untuk ikut berjaga. Namun di saat yang sama Tunbak menyerang dan tanpa sengaja menutup pintu ke dalam kapal, sehingga satu persatu orang pun mulai dibunuh. Dan kini Tunbak berhadapan dengan Thomas. Lantas Thomas yang sangat ketakutan pun langsung menaiki tiang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi sialnya Tunbak mengejarnya dan berhasil menyerang kaki Thomas. Sementara Thomas hanya bisa menyelamatkan diri di atas tiang berkabut sehingga dari bawah mereka tidak bisa melihat Thomas. Dan beruntungnya di sini Thomas berhasil membakar Tunbak sehingga orang-orang bisa melihatnya dan menembaknya dengan meriam. Namun sialnya Tunbak yang terjatuh masih belum juga mati dan dari jejak darahnya terlihat kalau Tunbak melarikan diri. Sementara Thomas menggantung kalau masih hidup. Dan saat Crozier akan naik untuk menyelamatkan Thomas, dirinya melihat kalau Lady Silence melarikan diri namun Crozier membiarkannya. Setelah diturunkan, Thomas pun segera dirawat sementara Goodsir dirinya melihat bongkahan kecil timah yang ditemukannya dari dalam makanan kaleng. Karena kaki Thomas terluka parah, dengan terpaksa kakinya pun harus diamputasi. Ready, Mr. Blanket. Tak lama kemudian Crozier memanggil James dan yang lainnya, dan di sini Crozier memberitahukan kalau saat ini kesehatannya memburuk dan Crozier tidak tahu berapa lama lagi dirinya akan hidup. Oleh karena itu Crozier pun memindahkan tanggung jawabnya kepada James sampai dirinya sembuh. That will be for Captain Fitzjames. Beberapa hari kemudian James ingin menghitung berapa sisa persediaan mereka. Ternyata sebagian makanan kaleng terkontaminasi timah dari penyegelan tutup kaleng dan tak bisa dimakan. Dan ternyata hal inilah yang tanpa disadari sudah melemahkan tubuh para awak kapal. Dan sekarang persediaan mereka setidaknya hanya cukup untuk setahun jika mereka bisa menghemat. Namun James tidak ingin menghemat karena hal ini akan menurunkan moral awak kapal. Just a week away now. Try to encourage the men with that. Setelah semua orang pergi, kini tinggal James dan Thomas yang ada di ruangan ini. Dan di sini terungkap ternyata Thomas, Sir John, dan Crozier adalah veteran yang pernah berlayar ke Kutub Utara sebelumnya. Kemudian James pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena yang kembali dari ekspedisi itu hanya 4 orang. Thomas memberitahukan kalau moral awak kapal menurun karena para ABK kedinginan dan kelaparan. Sementara para petinggi bisa makan kenyang dan juga hangat. Dan hal ini membuat para ABK menjadi kehilangan kendali sehingga mulai melakukan hal yang tak bisa dibayangkan. Dan kini James masih memiliki waktu untuk mencegahnya agar hal serupa tidak terjadi. With no firm hand to stem it. But you've time enough to vent it. Di sisi lain terlihat Crozier sedang terbaring lemah dan dirinya dirawat oleh seorang pelayan setianya yang bernama Jobson. Sementara Goodsir dirinya memberi seekor monyet peliharaan kapal makanan kaleng yang berisi timah untuk diteliti. Di tempat lain Lady Silence memburu seekor anjing laut kemudian memakannya. Setelah itu dirinya menyusun daging anjing laut ini dan memulai sesuatu seperti sebuah ritual. Sedangkan James saat itu dirinya memutuskan untuk melakukan festival untuk meningkatkan moral awak kapal. Dan hal ini akan menggunakan banyak persediaan mereka, namun itu tidak masalah. Karena James telah memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki seperti usulan Crozier yang ditolak oleh Sir John sebelumnya. Dan yang mereka bisa bawa adalah makanan kaleng.
Sementara itu Lady Silence masih melakukan ritual untuk memanggil Tunbak, yang mana Tunbak itu adalah roh panggilan ayah Lady Silence. Mengetahui kalau Tunbak tidak akan hidup lama tanpa dukun, lantas Lady Silence pun memotong lidahnya untuk dikorbankan pada Tunbak. Di tempat lain, Goodsir memeriksa monyet yang dirinya beri makan, ternyata monyet itu sudah mati dan gusinya menggelap. Itu artinya bahwa McDonald benar kalau makanan kaleng ini terkontaminasi timah. Sementara itu pesta yang diperintah James sudah dilakukan, yang mana orang-orang pun berpesta dan bersenang-senang. Dan di sana banyak makanan yang tersedia sehingga mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau. Bahkan Crozier juga mengikuti pesta ini. Captain. Thomas. Awalnya Crozier tidak suka mereka membuang-buang persediaan, namun James menemuinya dan menjelaskan rencananya untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki besok. Di sini Crozier berpikir kalau semua awak kapal harus tahu tentang rencana ini. Kemudian dirinya pun memberitahu semua orang. Di saat yang sama si Lady Silence datang dengan mulut yang dipenuhi darah dan seharusnya mereka membunuhnya. Sementara itu Stanley sudah kehilangan akal sehatnya dan menyebarkan minyak di sekitar tenda kemudian membakarnya. Setelah itu dirinya pun membakar dirinya sendiri dan dengan cepat tenda pun terbakar membuat orang-orang terjebak di dalamnya. Sungguh ironis karena mereka bisa mati terbakar setelah kedinginan selama berbulan-bulan. Dengan merobek kain tenda satu persatu dari mereka pun bisa melarikan diri. Walau kebanyakan orang bisa selamat, namun masih cukup banyak juga yang meninggal. Dari kebakaran ini Dr. Stanley dan McDonald meninggal dan satu-satunya yang tersisa hanyalah asisten Dr. Goodsir. Just couldn't do this. Tom Horton will say we lost Dr. Petty as well. Dan di sini kita flashback ke pendaftaran ekspedisi. Terlihat kali itu Heike sedang mendaftar, namun dirinya orang yang benar-benar berbeda. Artinya Heike yang selama ini kita lihat adalah seorang penipu. Kembali ke masa sekarang, terlihat saat itu orang-orang sedang mengemasi perbekalan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan di sini ada seorang pria bernama Magnus yang merupakan teman Heike. Dirinya berpikir kalau perjalanan ini terlalu banyak orang. Lantas Heike pun menyarankan untuk melakukan perjalanan terpisah dengan lebih sedikit orang. Sementara itu Crozier sedang melakukan rapat dan ternyata tidak semua orang akan pergi, yang mana beberapa dari mereka akan tetap tinggal di kapal untuk menunggu tim penyelamat datang. Give the word, Lieutenant Irving. Waktu berlalu, perjalanan yang dipenuhi tantangan pun sudah dilakukan. Malam harinya Goodsir memeriksa orang-orang dan salah satunya adalah Colin. Di sini Colin menjelaskan bahwa saat dirinya menyelam untuk melepaskan es di baling-baling, dirinya sangat ketakutan karena melihat mayat rekannya dan pakaian selamnya itu memiliki bau gemuk. Kini setiap kali mencium bau gemuk, Colin menjadi gelisah dan dirinya bisa menciumnya setiap saat. Kemudian Goodsir pun menemui Crozier untuk menyarankan agar orang-orang tidak memakan makanan kaleng itu. Namun mereka tidak punya pilihan lain karena tidak ada hewan yang bisa diburu. On King William Island, I will command you share a burden keeping this. Keesokan harinya makanan kaleng tetap disajikan dan di sini Heike melihat Goodsir melarang Lady Silence untuk memakan makanan ini. Sementara itu penjaga yang sedang berjaga mereka menemukan sesuatu dan mereka langsung memanggil Crozier. Ternyata yang mereka temukan adalah kelompok yang Crozier kirim saat pertama kali dirinya menjadi kapten. Terlihat di sana mereka semua mati dengan kepala yang buntung. Di sini Crozier pun melarang mereka untuk memberitahukan hal itu pada orang lain agar tidak menurunkan moral. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, namun mereka menemukan halangan dinding es yang sangat tinggi. Di balik dinding itu mereka bisa sampai di Pulau King William. Dan saat itu seorang sersan bernama Tejos sudah membuat parameter penjaga, namun mereka tidak memegang senjata. Dan sersan Tejos pun menyarankan untuk memberi senjata pada banyak orang, namun Crozier menolak sarannya ini. Singkat waktu, malam pun poek dan di sini ada seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya. Lantas Crozier pun mencoba menenangkannya, namun si pria itu malah menembak dan terpaksa harus dibunuh. Dan tentu saja hal ini menurunkan moral orang-orang, terutama Colin yang memang selalu gelisah.
Singkat waktu, pagi pun caang, dan di sini Crozier melakukan meeting yang memberitahu kalau makanan kaleng ini terkontaminasi timah dan kelompok pemburu akan dibuat hari ini. Karena kekurangan perwira, Crozier pun mengangkat Jobson menjadi letnan 3. Sementara itu Haiki sudah mengajak beberapa orang untuk bergabung dengannya, dan salah satunya adalah Tejos. Kemudian Haiki pun menunjukkan sebuah tas berisi daging anjing yang dipelihara di kapal. Haiki menjelaskan kalau kaki anjing ini patah dan dirinya membunuhnya agar tidak menderita, dan dengan daging ini mereka bisa makan enak jika jumlah mereka sedikit. Even this amount of meat, we could have a capital meal. And you know it. Di tempat lain kelompok pemburu sudah dikirim dan salah satunya berisi si pengkhianat Haiki. Di tengah perjalanan mereka berpisah dan membagi kelompok menjadi 2 dan satu kelompok berisi 3 orang. Di mana saat itu kelompok Haiki menemukan beberapa orang Eskimo dan salah satu dari kelompok ini adalah Letnan Irving. Kemudian Irving pun pergi terlebih dahulu agar tidak menakuti mereka. Lalu Irving pun meminta makanan dan sesuai instruksi Crozier, Eskimo akan memberi mereka makanan. Karena sangat lapar, Irving pun langsung memakan daging anjing laut tersebut dan dirinya meminta mereka untuk menunggu. Setelah memberi mereka teropongnya, kemudian Irving pun pergi menemui Haiki. Namun saat Irving sampai, si tengkorak Haiki langsung menusuknya berkali-kali hingga mati. Di tempat lain, Crozier dan James menemukan sebuah surat di tumpukan batu yang ditulis oleh Graham sebelumnya. Dan di sini James menjelaskan bagaimana bisa dirinya menjadi executive officer hanya karena tanpa sengaja dirinya berhasil menutup skandal anak kepala angkatan laut. Dan berkat jasanya James dihadiahi posisinya sekarang ini, dan ternyata selama ini James tahu kalau kenaikan pangkatnya ini adalah sesuatu yang hina. Namun Crozier tidak memandang rendah James karena justru hal itulah yang membuat James manusia. Dan saat mereka sampai di pemukiman, mereka melihat orang-orang sedang panik. Kemudian Haiki pun memberitahukan kalau Eskimo sudah menyerang mereka dan membunuh rekannya, padahal dirinya lah yang membunuh mereka. Dan Haiki juga memberitahukan kalau kelompok lain membunuh 5 orang Eskimo yang memberi makan Irving. Mendengar itu, Crozier merasa ada yang janggal dengan cerita ini. Kemudian Crozier pun memeriksa mayat Irving yang dipenuhi luka tusukan, yang mana 2 putihnya dicongkel dan juga kemaluannya. Kemudian mereka pun menunjukkan ini pada Lady Silence. Namun tentu saja si Lady membantah karena orang-orangnya tidak akan melakukan hal ini. Sementara itu si tengkorak Haiki sudah menceritakan cerita pembunuhan ini seolah dirinya adalah korban untuk menghancurkan kru dari dalam. Kemudian si tengkorak Haiki pun menghasut kalau kelompok Eskimo itu akan kembali dan membalas dendam. Kemudian Crozier dan yang lainnya meminta kepada si Haiki untuk menunjukkan mayat orang Eskimo yang mereka bunuh. Di sini si Lady Silence yang melihat itu sangat sedih karena ternyata mereka adalah teman-temannya. Di tempat lain kabut sudah mulai turun dan di sini anak buah Haiki menghasut Tejos untuk memberi mereka senjata agar bisa bertahan. Dan Tejos terkena hasutan ini. Kemudian Tejos pun pergi ke gudang dan mempersenjatai orang-orang sebanyak-banyaknya. Saat Crozier dan yang lainnya kembali, James menemuinya. James memberitahukan kalau gudang senjata telah dibobol. Dan di sini James melarang Lady Silence untuk memasuki pemukiman karena dirinya yakin kalau Lady Silence akan dibunuh. Sementara itu si tengkorak Haiki sudah mengumpulkan anak buahnya untuk memulai pemberontakan. We have no more interaction with this larger group. So if you do go for now, only do. Di tempat lain, Crozier melakukan rapat karena dirinya yakin kalau yang membunuh Irving adalah si tengkorak Haiki. Namun Crozier belum bisa membuktikannya. Kemudian Crozier pun meminta Goodseer untuk memeriksa tubuh Letnan Irving. Dan di sini Goodseer menemukan daging anjing laut yang belum dicerna, di mana hal tersebut menandakan kalau Eskimo itu memberi makan Irving dan bukan membunuhnya. Tak lama kemudian persidangan Haiki dan Tejos akan dilakukan dan hukumannya adalah hukuman mati. Kemudian Crozier pun menjelaskan kalau si tengkorak Haiki adalah seorang penghasut dan dirinya akan menghasut sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti rencananya. Dan si tengkorak Haiki juga akan mengorbankan siapapun agar tujuannya bisa tercapai. Dengan bukti anjing laut yang ditemukan di usus Letnan Irving menunjukkan kalau Haiki adalah seorang psikopat. No war party. Those Eskimo. Mr. Hickey lied to all. Bring every last one of you home.
Di sini si brengsek Haiki pun tidak membantahnya, namun si tangkurak Haiki menjelaskan kalau dirinya tahu di hari Sir John dibunuh, Crozier berniat pergi dan meninggalkan semua orang karena dirinya membaca surat pengunduran diri Crozier. Namun ketika hukuman mati akan dilakukan, tiba-tiba Colin yang stres malah tertawa dan disusul oleh Thunberg yang menyerang mereka hingga terjadi kekacauan di mana-mana. Di sini Crozier pun mengejar si tangkurak Haiki dan Tejos, akan tetapi sialnya mereka berhasil melarikan diri setelah membawa senjata dan persediaan. Sementara itu James mencoba melawan Thunberg namun dirinya gagal mengalahkannya hingga Thunberg pun menyerang Colin dan sepertinya Thunberg menyedot arwahnya. Sementara itu Dylan dan istri Sir John yang merasa aneh karena suaminya tak kunjung kembali melakukan penggalangan dana untuk memulai pencarian ekspedisi ini. Di tempat lain Thunberg sudah berhenti menyerang dan 32 orang meninggal. Sementara sebagiannya lagi pergi bersama dengan si tangkurak Haiki. Tak punya pilihan lain kini mereka yang tersisa harus melanjutkan perjalanan. Dan kini yang mereka takutkan bukan hanya Thunberg makhluk yang ganas itu, melainkan juga kelompok si Haiki. Dan di sini James kewalahan akibat dari terlalu banyak makan makanan kaleng yang membuatnya tak memiliki tenaga. Mr. Bridgens has dressed your wounds. Di tempat lain kelompok Haiki juga sama buruknya, namun mereka memiliki Goodsir yang entah bagaimana malah ikut dengan kelompok si Haiki, yang mana saat itu salah satu anggotanya memiliki masalah kesehatan dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Dan tanpa ragu si tangkurak Haiki pun langsung membunuhnya agar tak lagi menjadi beban. Sementara itu Crozier juga sudah kehabisan makanan selain makanan kaleng dan mereka terlalu lambat karena terlalu banyak orang yang sakit. Dan di sini ada yang menyarankan untuk meninggalkan orang yang sakit namun Crozier menolaknya. Sementara itu Lady Silent sudah bersama kelompoknya, yang mana saat itu dukun kelompoknya mengatakan kalau ulah Crozier lah di tempat ini tidak memiliki makanan dan membuat mereka kelaparan. Oleh karena itu dirinya akan memanggil dukun lain untuk mengarahkan Thunberg menyerang Crozier. Kembali ke Crozier di mana saat itu kondisi James semakin memburuk dan dirinya sangat menderita. Karena hal itu James pun meminta kepada Crozier untuk membebaskannya dari penderitaan ini. Dengan menggunakan racun akhirnya James pun meninggal. Setelah menguburkan James, Thomas menemui Crozier dan Thomas ingin mengorbankan dirinya dengan memancing Thunberg di arah yang berbeda. Yang mana alasan Thomas mau melakukan hal ini karena luka pada kakinya semakin memburuk dan dirinya hanya memperlambat perjalanan mereka. Awalnya Crozier menolak karena dirinya tidak ingin kehilangan dua temannya di waktu yang sama. Namun mereka tahu ini adalah pilihan terbaik dan dengan begitu Thomas pun akhirnya mengambil jalur berbeda dari rombongan Crozier. Di tempat lain anggota Haiki sudah tahu lokasi rombongan Crozier namun mereka tidak berniat menyerangnya. Kemudian si tangkurak Haiki pun meminta Goodsir untuk memotong daging orang yang dibunuh Haiki sebelumnya untuk dimakan. Awalnya Goodsir yang waras menolaknya, namun si jahanam Haiki terus memaksanya. Tak lama kemudian Goodsir memberi daging itu untuk dimakan namun dirinya tidak akan ikut makan. Di sini mereka semua tahu kalau mereka sedang memakan daging manusia, akan tetapi karena kelaparan mereka pun tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya seseorang memberitahu Crozier kalau es sudah mencair dan bisa digunakan berlayar. Namun ternyata itu adalah jebakan kelompok Haiki untuk menangkap Crozier. Dan ternyata Crozier lebih memilih menyerahkan diri agar anggotanya bisa selamat. Kemudian dirinya pun memberi perintah Letnan Edward untuk melanjutkan perjalanan ke selatan. Tak lama kemudian Crozier pun dibawa menemui si tangkurak Haiki setelah dipukuli di perjalanan. Kemudian si Haiki pun menyuruh Goodsir untuk merawat Crozier. Di tempat lain Letnan Edward mengumpulkan anggotanya dan menceritakan tentang penyerangan Haiki pada Crozier. Dan pada saat itu Letnan Edward ingin melakukan serangan balas dendam karena kelompoknya ini memiliki lebih banyak orang dan juga senjata. Namun ternyata anggotanya sudah menentukan kalau mereka akan menuruti perintah Crozier, yaitu melanjutkan perjalanan ke selatan, sehingga mereka tidak akan menyerang si tangkurak Haiki yang biadab dan tidak punya rasa kemanusiaan sedikit pun di dalam dadanya. We don't force you to come with us. We hope you'll come with us.
Di tempat lain, Goodyear sedang mengobati Crozier, dan di sini Crozier sangat mengenal Edward, tahu kalau Edward akan melakukan penyerangan dan mereka harus bersiap-siap. Namun tentu penyerangan ini tidak akan pernah terjadi. Kemudian saat itu Goodyear pun mengatakan jika nanti Crozier ditawari dagingnya jangan dimakan. Namun jika si tengkorak Heike memaksanya hanya makan telapak kakinya saja, terutama di bagian yang keras. Sementara itu kelompok Crozier melakukan perjalanan ke selatan dan meninggalkan orang yang sakit. Singkat waktu, malam pun poek, dan di sini Goodyear membaluri tubuhnya dengan racun, kemudian dirinya juga meminum racun, dan hal ini membuat daging Goodyear dipenuhi racun dari luar dan dalam. Kemudian saat itu Goodyear pun mengiris pergelangan tangannya dan akhirnya mati karena kehabisan darah. Keesokan harinya Crozier melihat tubuh Goodyear yang sudah dipotong dagingnya untuk dimakan. Sesuai dugaan di sini si Heike pun memaksa Crozier memakan daging Goodyear, dan di sini Crozier pun terpaksa menurut dan hanya memakan telapak kakinya saja yang sangat keras sesuai amanat Goodyear. There's that boat chain. We do. Malam harinya Heike pun mengikat beberapa anggotanya dengan rantai untuk menarik perahu. Kemudian si tengkorak Heike pun menjelaskan kalau dirinya bukanlah Heike dan rencananya adalah untuk pergi ke tempat lain dan memulai hidup baru, namun ternyata mereka malah terjebak di kutub utara. Dan tanpa disangka tiba-tiba saat itu Tunbak datang menyerang mereka. Di sini mereka pun bersiap-siap untuk melawan, namun racun dari tubuh Goodyear mulai bereaksi sehingga dengan mudahnya Tunbak bisa membunuh mereka satu persatu. Di sini Heike tidak takut sama sekali dan mulai memotong lidahnya seperti Lady Silence. Kemudian memberikannya kepada Tunbak dan si Jahanam pikir perbuatannya ini akan membuat Tunbak jinak. Namun ternyata Tunbak malah membunuhnya dengan sangat-sangat brutal hingga akhirnya si Jahanam pun modar. Dan beruntungnya tak lama racun dari manusia yang dimakan Tunbak bereaksi sehingga Crozier yang masih terikat rantai pun selamat dan dirinya bisa melihat Tunbak mati di depannya. Namun tak lama Crozier pun pingsan. Tak lama setelah itu Lady Silence datang menemui Tunbak yang sudah mati. Kemudian dirinya pun mencoba memberinya air, namun Tunbak itu tak kembali hidup. Dan di sana Lady Silence melihat Crozier yang masih hidup walaupun kehilangan kesadarannya. Karena tak bisa membuka rantainya, Lady Silence pun terpaksa memotong tangan Crozier kemudian membawanya. Waktu terus berlalu dan kini Crozier pun sudah sembuh karena Lady Silence merawatnya selama ini. Kemudian Crozier dan Lady Silence pun mencari anggota dan yang mereka temukan adalah orang yang sakit yang ditinggalkan kelompok Edward. Tak jauh dari sana mereka menemukan Edward yang wajahnya dipenuhi rantai. Yang mana series ini terinspirasi dari kisah nyata dan hal ini menjadi dongeng turun-temurun dari orang Inuit. Dan dari salah satu cerita dijelaskan kalau mereka menemukan mayat yang dipenuhi rantai dari telinga, pipi hingga hidungnya. Namun tak jelas untuk apa rantai ini dipasang dan hal ini membuat satu-satunya orang yang selamat dari ekspedisi ini adalah Crozier. Kemudian Lady Silence pun membawa Crozier menemui pemimpin kelompoknya dan pria itu bisa menerima Crozier di kelompoknya walau atas apa yang telah dilakukan kelompok Crozier padanya. Beberapa hari kemudian Crozier mencari Lady Silence namun dirinya tidak bisa menemukannya. Kepala suku menjelaskan kalau Lady Silence telah kehilangan Tunbak sehingga dirinya terpaksa harus menyendiri karena ini adalah peraturan Eskimo. Yang mana saat itu Crozier pun ingin mencari Lady Silence akan tetapi tak ada yang tahu kemana Lady Silence pergi. 2 tahun kemudian Crozier sudah tinggal di kelompok ini dan orang yang diutus oleh istri Sir John berhasil menemukan kapal mereka. Namun Crozier tidak ingin bertemu dengan mereka dan meminta kepala suku untuk menyarankan mereka tidak kembali ke kutub utara. Tell them we are gone. Dead. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan komen saja di kolom komentar. Menurut saya sih filmnya ngeri sekali gitu. Apalagi ada daging-daging seperti itu. Sungguh memualkan sekali gitu.
Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.